Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018 dari kelas 2 ATNK yang akan menjelaskan modul praktikum 4 pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Seperti biasa di sini sudah tersedia lampiran soal dan kita disuruh untuk membangkitkan sederet sinyal amplitudo 1 dalam unit sampel, itu soal nomor 1. Dan programnya sudah terlampir. Nah, di sini seperti biasa saya sudah meload package sinyal terlebih dahulu untuk dapat mengeksekusi sinyal. Nah, di sini seperti biasa kita ketik clear all untuk memerintahkan menghapus atau membersihkan variabel isi dari semua variabel dari workspace. Nah, itu sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pengkodingan gitu, maksudnya selalu di tulis di awal coding gitu. Nah, selanjutnya di sini ada nilai n, yaitu mulai dari negatif 10 sampai dengan 20 dalam satuan waktu. Nah, berarti vektornya itu dari mulai negatif 10 dengan increment 1 karena di sini tidak ditambahkan nilai tengah. Nah, berarti secara otomatis dia loncatnya itu 1 ya. Dari negatif 10 sampai dengan 20. Dan di sini kita mempunyai variabel u, itu di dalamnya ada zeros. Itu artinya kita meset titik dalam argumen zeros itu 0 gitu. Nah, berarti nanti di sini itu mulai dari titik 1 sampai 10 itu akan bernilai 0 amplitudenya. Nah, berarti kan n-nya itu negatif 10, dari negatif 10 sampai dengan 20. Nah, berarti dari negatif 10 sampai dengan 9, dari negatif 10 sampai dengan 1, negatif 1 itu bernilai 0. Nah, selanjutnya kita tulis 1. Nah, berarti di sini itu titik nolnya itu adalah 1 sampai dengan seterusnya. Tapi kita di sini set zeros lagi dari 1 sampai dengan 20. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita men-set ya dari n mulai dari 1 sampai 20 itu 0 lagi. Nah, berarti nanti titik 0 dari satuan waktu itu bernilai 1. Jadi cuma 1 titik saja. Nah, di sini kita lakukan perintah stem untuk memplot sinyal discrete. Karena ini khusus untuk sinyal discrete. Nah, kita masukkan panjangnya n, nah, di koma u ya. Ini fungsi dari amplitudonya. Nah, terus kita kasih x label. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan label saja pada sebuah sumbu x, berarti di sini waktu n, dan pada sumbu y y label itu waktu amplitudo ya, berarti amplitudo. Nah, berarti nanti secara otomatis label dari sumbu y itu adalah amplitudo dan x itu waktu n dalam satuan waktu. Kita masukkan title itu untuk men-set judul dari sebuah window dari pemplotan sebagai judul desktopnya, nanti desktop plotting. Kita kasih di sini katanya sederetan sinyal sampel beramplitudo 1 gitu ya. Ini kita set axisnya itu ya, itu dari negatif 10 sampai dengan 20 supaya nanti n-nya tercover gitu. Nah, mungkin secara otomatis itu sebenarnya sudah pasti mengcover karena axis itu biasanya menyesuaikan dengan jumlah n. Tapi di sini kita masukkan secara manual, berarti dari negatif 10 sampai dengan 20. Dan untuk y-nya itu dari 0 sampai 1,2. Seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, yang terlihat di sini itu hanya titik 0 saja yang bernilai 1 gitu, karena di sini kita set satunya itu berada pengecualian antara zeros itu dari 1 sampai 10 dan zeros 1 sampai 20. Nah, berarti dari mulai negatif 10 sampai negatif 1 dia bernilai 0, dan dari 1 sampai 20 dia 0 juga. Nah, maka titik yang tersisa itu adalah 0. Dan titik 0,0 ini, titik 0 ini dalam satuan waktu atau n itu
bernilai 1 gitu. Kita set 1 seperti itu. Terus di sini kita disuruh untuk menjelaskan fungsi-fungsi clear, stem, axis, x label, y label. Ya udah ya. Tadi sudah sekalian. Nah, sekarang masuk ke nomor 2. Nah, seperti biasa kita clear all untuk nanti menghapus, karena di sini ada variabel-variabel yang tersimpan dalam workspace. Nah, supaya kita dapat membersihkannya itu memakai perintah clear all. Ya. Adapun di sini untuk menghapus apa ya istilahnya itu frame atau window yang telah terjalankan itu bisa pakai close all ya untuk sisa plottingan. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor 2, masukkan n nya itu dari array mulai dari 0 sampai dengan 35, dan a itu adalah 1,2. Berarti di sini kita set variabel a dengan 1,2. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap apa, nanti kita lihat. K sama dengan 0,2 ya, dan kita masukkan fungsi x. Nah, fungsi x itu sama dengan k besar dikali a, nah, dipangkatkan dengan n. Nah, di sini itu fungsi dari pangkat dan titik ini ketika digabungkan itu untuk mempangkatkan nilai vektor. Jadi ketika misal perpangkatan nilai tunggal itu hanya cukup mempangkatkan dengan tanda seperti ini. Tapi kalau misal kita mempunyai n-nya vektor di sini kan mulai dari 0 sampai 35 ya. Nah, berarti di sini adalah suatu array. Nah, maka di sini kita perlu menambahkan dot. Gitu. Seperti itu, maka kita langsung stem untuk menjalankan atau memplot sinyal diskritnya itu dengan nilai argumen n dan x, fungsi x. Nah, kita kasih x label juga, Nah, ini waktu n dan y label. Ini di sini adalah amplitudo ya. Seperti itu. Ya, mari kita lihat. Nah, ini adalah sinyal yang terlihat. Nah, terlihat di sini adalah terdapat kenaikan secara eksponensial itu dari 0 sampai dengan 35 itu dia naik. Itu ya. Seperti itu. Dan di sini kita disuruh untuk menjawab pertanyaannya, parameter mana yang menggunakan kecepatan pertumbuhan. Nah, ini kan terdapat pertumbuhan ya, pertumbuhan eksponensial dari mulai 0 sampai 35. Nah, ini diatur oleh variabel a. Nah, karena a-nya itu lebih dari 1, nah berarti dia naik. Nah, kebalikannya kalau misal kita set a-nya itu 0,9 misalnya, nah ini dia akan turun. Nah, dia bakal dari atas ke bawah gitu. Ya karena a-nya itu kurang dari 1 gitu. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk pengatur percepatan pertumbuhan. Ini apa perbedaan antara operator pangkat dengan titik pangkat? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya titik pangkat itu untuk vektor ya, atau misalkan kalau kita mempunyai suatu array 0 sampai dengan 35, berarti kita pemangkatannya menggunakan dot. Karena dia tidak tunggal gitu. Dia terdapat member dari mulai 0 sampai dengan 35. Kecuali kalau misal kita ingin memangkatkannya misal dengan 2, nah ini tidak perlu pakai titik karena dia adalah tunggal. Seperti itu. Lanjut, nah, bila parameter A berubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, K-nya itu kita set 20 ya. Apa yang terjadi pada sinyal luarannya? Nah, ini kita sudah set A-nya 0,9, K 20. Ya. Nah, ini. Nah, jadi yang terjadi di sini itu K itu adalah variabel itu sebagai faktor skala dalam pembuatan fungsi x ini gitu. Ya, jadi dia mempengaruhi suatu amplitudo gitu. Nah, jika misal K-nya itu naik, maka amplitudenya juga naik gitu. Dengan amplitudo maksimum itu 20. Sebaliknya jika A-nya turun, dia turun gitu. Sebenarnya kita set 16 di sini. Nah,
berarti di sini amplitudo maksimumnya itu 16 gitu. Dia mempengaruhi suatu amplitudo dari sebuah sinyal. Ya, dengan amplitudo maksimumnya itu 16. Ya, seperti itu. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya? Nah, seperti yang kita tahu di sini kita mempunyai deret. Nah, itu dari mulai 0 sampai dengan 35. Berarti ada 36 deret. Ada 36 deret. Mulai dari 0 sampai dengan 35. Nah, kenapa 36 deret? Karena ketika misal n di set 0 sampai 35 dan tidak memberikan nilai tengah pada di sini. Nah, ini secara otomatis nilai tengahnya itu 1. Atau misal maksudnya itu dia loncatnya 1 per 1 per 1. Nah, jadi ketika misal dia mulai dari 0 sampai 35 ya dia loncat 1-1. Kecuali kalau misalnya kita ubah di sini 0,2, nah maka dia akan loncatnya setiap 0,2 gitu. Nah, dia bahkan lebih rapat gitu karena dia pembuatan sinyalnya itu setiap 0,2 dalam satuan waktu. Seperti itu, kita balikan lagi seperti semula. Nah, ini berarti loncatnya itu 1. Nah, ini cara mengubahnya itu berarti tinggal kita menggabungkan. Kalau misal ingin dari 0 sampai 20 misal, kita tinggal ubah nilai n-nya. Nah, dia bakal menjalankan sinyal diskrit dari mulai 0 sampai dengan 20 ya, dalam satu waktu. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini masuk ke nomor 3 berarti ya. Clear all. Ini kita clear all supaya variabel yang bekas tadi itu dalam workspace kita terbersihkan. Ini kita mulai masukkan program baru nomor 3, n. Vektor mulai dari 0 sampai dengan 40. Dengan f itu frekuensi 0,1. Ada phase, berarti ini pasa ya. 0. Amplitudo itu 1,5. Berarti nanti aksisnya itu kita harus setidaknya minimal 1,5 supaya mengcover amplitudonya gitu. Di sini kita punya argumen untuk suatu fungsi x nantinya itu 2 dikali pi. Nah, pi ini sudah ada nilainya bawaan gitu 3, sekian 14 dikali f dikali frekuensinya itu 0,1 dikali n waktu itu sampai waktu dikurangi pasa ya gitu. Nah, kita buat fungsi x di sini dengan amplitudo a dikalikan ini fungsinya kita bikin kosinus. Nah, dengan argumennya arg yang telah kita buat tadi ya. Nah, terus kita masukkan clf tuh. Nah, clf ini digunakan untuk mengclear figur gitu dari setiap kali kita menjalankan ketika kita menjalankan program atau memplot sinyal gitu. Jadi kita akan mengclear figur yang telah dijalankan atau misal membersihkannya gitu, supaya kita membuat plot yang baru dengan figur yang bersih gitu. Ya itu ya, akhirnya clear figur ya mungkin ya. Terus di sini ada kita buat sinyalnya dengan stem karena fungsi diskrit. Nah, kita masukkan n-nya dan fungsinya. Nah, jangan lupa kita masukkan aksisnya ya. Nah, karena tadi kita mempunyai nilai n-nya itu 0 sampai dengan 40. Nah, setidaknya berarti kita harus masukkan panjang figurnya itu x-nya itu dari 0 ya sampai dengan 40 ya untuk x-nya, dan karena amplitudenya itu 1,5 ya setidaknya kita set 1,5 gitu ya maksimalnya gitu. Nah, cuman di sini kita lebihkan dari negatif 2 ya sampai dengan 2 misal gitu ya. Terus kita pakai grid. Nah, grid ini itu untuk memunculkan suatu garis gitu untuk sebenarnya untuk pengakuratan nilai saja gitu dengan sumbu-sumbu x atau y-nya gitu kan ya. Nah, jadi untuk membantu melihat nilai-nilai gitu kan ya, nilai-nilai diskritnya dengan akurat gitu. Jadi bisa terlihat nanti garis-garisnya. Itu grid ya grid gitu ya.
Nah, kalau misal kita pakai grid tanpa argumen di sini berarti kita secara otomatis membuat grid dengan fungsi yang dengan parameter yang default. Jadi akan secara otomatis muncul pada plottingan kita nanti gitu. Nanti kita lihat. Nah, adapun maaf kita menambahkan adapun grid itu ada argumen misal grid off atau grid on untuk mengaktifkan. Grid off berarti untuk melepas grid dari suatu plot atau suatu stem. Nah, ada juga ada juga grid minor. Nah, grid minor ini untuk membuat grid dalam grid gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kalau misal kita memakai grid minor nanti satu kotak itu terdapat grid lagi gitu. Nah, kenapa? Ya untuk memperjelas atau melihat kepasan sinyal gitu kan ya, kepasan sinyal diskit dengan sumbu-sumbu X atau Y-nya gitu kan ya. Apabila nanti ada nilai yang koma kan ya, nah berarti kan kalau misal gridnya itu 1/1 itu kan tetap saja susah gitu. Nah, maka di sini nanti kita set grid minor. Cuman nanti kita lihat grid yang default dulu di sini. Nah, ini kita tambahkan title seperti biasa. Untuk di ujung Windows itu namanya deretan sinusoidal. Kita kasih label untuk sumbu X-nya itu waktu N dalam satuan waktu, dan Y label itu amplitudo. Seperti itu. Nah, kita perintahkan lagi axis di sini. Nah, untuk apa? Nah, sebenarnya ini untuk membersihkan ya settingan axis yang ada di atas ini gitu kan ya, supaya nanti kalau misal kita menambahkan program baru di sini untuk mau nge-stem apalah gitu kan ya. Nah, settingan axis ini itu udah hilang gitu. Nah, makanya ini kita meng-clear axisnya atau misal membersihkan axis yang sudah terkonfigurasi dalam kode ini. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, ini terdapat sinyal kosinus ya ini. Ya, kosinus. Nah, terus di sini ada pertanyaan berapa frekuensi deretan ini. Nah, frekuensinya ini sudah terlihat ya. Frekuensinya itu kan 0,1 di sini F-nya. Karena kan 2 kali pi kali F. Ya udah F-nya 0,1. Adapun periodenya berarti tinggal 1 dibagi 0,1 gitu kan ya. Jadi T sama dengan 1/F gitu. Ya. Nah, berarti di sini untuk mengubah frekuensi berarti kita tinggal mengubah variabel X ini gitu. Adapun kalau misal saya pakai 0,5 atau misal 0,9 gitu ya, 0,9 nah ini frekuensinya akan naik gitu. Dan misal pakai frekuensinya itu 0,03 misal ya, ini frekuensinya akan turun seperti itu. Kita balikan lagi. Parameter mana yang mengendalikan fasa? Ini ada phase itu sama dengan fasa gitu ya. Jadi ketika kita pengen menggeser sinyal kosinus ini, misal saya akan menggeser sebesar 30 derajat. Nah, karena ini sudah bentuknya itu dalam satuan derajat gitu. Kita geser 30 derajat, nah dia akan bergeser sebesar 30 derajat gitu. Ya, sinyalnya. Ini untuk menggugah fasa. Terus periode. Nah, periode itu mana? Periode itu amplitudo dulu. Amplitudo itu di sini ditandai dengan variabel A besar. Ya, karena di sini sekitar 1,5. Nah, terlihat di sini amplitudonya titik puncaknya itu ya 1,5. Itu ya. Seperti itu. Nah, untuk periode itu ya seperti yang tadi. Periode itu kan sama dengan 1/F. Nah, berarti kita tinggal membaginya dengan 1 dibagi 0,1. Periodenya berarti 10. Jadi dia membutuhkan 10 dalam satuan waktu untuk menempuh 1 kali putaran gelombang kosinus gitu. Nih, mulai dari 0 sampai 10. Ini satu gelombang full 360 derajat gitu. Itu T atau periodenya. Ya.
uraikan fungsi perintah grid ya. Tadi sudah dijelaskan grid itu untuk memunculkan ya sebenarnya buat indikasi doang ya, buat indikasi buat memastikan atau apa ya istilahnya, untuk mengakuratkan ya suatu nilai-nilai diskrit dengan apa sih namanya ini dengan X dan Y-nya gitu. Nah, maka di sini kita ditambahkan grid dan terdapat grid itu dengan defaultnya di sini ada 4 kotak kanan, ada 4 kotak horizontal dan 4 kotak vertikal gitu ya. Sebenarnya ini untuk mengakuratkan saja. Ketika misal ada titik di sini, misal berarti 1 gitu. Ya. Jadi untuk mengakuratkan sinyal dengan sumbu-sumbunya. Itu intinya seperti itu. Nah, ini kan karena ini merupakan apa ya, fraction gitu ya. Dalam amplitudonya itu kan 1,5, ini kan tidak ada grid nih. Nah, maka di sini kita bisa menambahkan argumen pada grid ini itu minor. Nah, nanti secara otomatis dia akan memberikan grid dalam grid gitu. Dia nah, seperti yang kita bisa lihat, dia membuat grid yang sangat-sangat kecil sehingga kita bisa memprediksi nilai dengan sangat akurat gitu kan. Ya. Ini kan 1,5 gitu kan. Nah, ini terlihat 1,5 gitu di sini gitu ya. Nah, berarti ini loncatnya itu kan 0,2 gitu kan ya. 1 ya, 1,2, 1,4. Nah, ini di tengah-tengah 1,5 ya. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2 gitu. Jadi ini lebih memudahkan ketika kita menambahkan argumen minor gitu kan ya. Ini sebenarnya bukan argumen ya, karena tidak terletak pada pemberian argumen gitu kan ya. Ya ini sebagai grid apa ya, tipe grid gitu ya, istilahnya tipe grid. Ya. Seperti itu. Ya untuk poin F di sini kita disuruh untuk mengubah program di atas ya sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal. Berarti ini yang fungsi cos tadi kita ubah jadi sin ya. Dengan frekuensinya itu 0,5. Ya, nanti ini kita akan bandingkan dengan frekuensi 0,01 gitu. Ya. Terus sudah, ini konfigurasi yang diubahnya. Ini coba kita run. Ini kayaknya ada kesalahan dalam peloncatan. Coba kita misal set itu nilai tengahnya itu, maksudnya dia loncat itu bukan 1 tapi 0,1 misalnya. Nah, di sini terlihat sinyal sinus ya. Ini terlihat sinyal sinus. Coba misal kita, kalau misal kita mau perdekat itu jangan sampai 40 tapi dengan setengahnya saja, 20 ya. Nah, ini sudah semakin jelas. Ini coba 5 lah ya. Nah, ini dia. Nah, ini sinyal yang keluar ya dengan frekuensi 0,5 ya. Nah, ini kenapa tadi tidak muncul, karena ini ada peloncatan. Jadi ketika bisa frekuensinya itu lebih besar. Nah, kalau misal dia loncat 1 itu dia secara default itu nggak bisa. Jadi nanti dia itu apa ya, overload gitu. Jadi tidak tidak digambarnya sinyal gitu. Makanya di sini loncatnya itu kita setnya 0,1 gitu kan, dari mulai 0, 0,1, 0,2 sampai dengan 39,9 dan 40 gitu dan seterusnya ya. Jadi ini dalam satu kali satuan waktu itu dia terdapat 10 kali ya, terdapat 10 kali titik atau 10 kali sinyal diskrit itu. Kita hitung di sini dari 0 sampai 1 itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi seperti itu. Dia loncatnya itu setiap 0,1 ya. Itu nomor atau poin F gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan frekuensinya itu 0,01. Nah, ini frekuensinya sangat kecil nih harusnya. Nah, ini sampai tidak terlihat. Ini coba kita perlebar lagi kembali 40 di sini. Masih kurang. Di sini misal kita 70 ya. Sudah gak ada lagi ya. Nah, di sini yang terjadi itu karena dia frekuensinya itu sangat kecil, ya dia dalam
n sampai dengan 40 gitu kan, ya dia nggak dia nggak tercover dalam satu putaran gitu atau 360 derajat gitu. Jadi ini terpotong gitu karena maksimalnya n sama dengan 40. Ini coba kita misal setnya itu, atau misal kita coba ubah ini, siapa tahu ya, ini coba 0,5. Nah ini sama saja, ini cuman merubah peloncatan atau kan berapa jumlah discrete nilainya kan ya, tiap kali n itu loncat 0,5 gitu. Ini coba balikin lagi, kita 0,1, ini coba sampai dengan 70. Ini juga sama 70 ya. Nah, seperti itu. Masih kurang berarti 100 ya. Ini frekuensinya semakin kecil. Nah, ini sudah tercover. Berarti dia harus 100 ya. Berarti dia harus mulai dari 0 sampai dengan 100 untuk mengcover satu gelombang penuh gitu, sinus ya, dalam frekuensi 0,01. Berarti kan periodenya tuh 100 berarti ya. Nah, periodenya tuh 100. Kenapa? Karena kan T sama dengan 1/f ya. Maka dari itu kita N-nya harus set 100 karena supaya bisa mengcover keseluruhan sinyal gitu dalam satu putaran. Nah, jangan lupa aksesnya juga nanti terpotong gitu kan ya. Walaupun sinyalnya itu sampai 100, kalau misal kita set aksesnya itu di 50 ya, dia bakal nampilnya sampai 50 saja gitu dalam plotnya gitu. Nah, makanya kita harus minimal gitu mengcover nilai N dan nilai A gitu kan ya untuk akses itu. Nah, X sama Y-nya itu harus minimal itu 1,5 dan N-nya itu minimal 100 gitu, sampai 100 maksimalnya gitu ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Itu F. Nomor G, ubahlah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan panjang deretan 50. Deretan 50 berarti N-nya ini kita rubah itu sampai dengan 50 saja. Frekuensinya 0,8 berarti di sini frekuensinya itu 800 ya. 800. Jadi kita coba bagi, kan 1 dibagi 0,08. Nah, berarti frekuensinya nanti 12,5. Berarti nanti dalam satu putaran penuh itu menghabiskan mulai dari N0 sampai dengan 12,5 dalam satu waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Terus amplitudenya 2,5. Nah, karena amplitudenya 2,5 di sini kita aksesnya itu harus kita set dulu. Karena kalau misalnya kita set 2, dia maksimalnya dari 2, nanti terpotong. Minimal itu 2,5, tapi ini saya set 3 gitu kan ya. Negatif 3. Pergeseran fasa 90. Oke, berarti ini kita geser sebesar 90 derajat gitu ya. Nah, ini adalah sinyalnya. Ini kita coba nah, ini sinyalnya. Nah, ini aksesnya masih 100. Ini coba kita 50 saja sesuai N-nya. Inilah. Ini sinyalnya keluar. Jadi ini sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,08. Periodenya itu kan 12,5 ya. Makanya dia mulai dari 0 sampai dengan 12,5 dia full satu putaran gitu. Terus dengan amplitude 2,5, ini 2,5 ini terlihat dengan gridnya gitu kan ya. Ya, grid minornya. Terus udah N-nya itu dari 0 sampai 50 seperti itu. Ini digeser 90 derajat. Terus gantilah perintah stem ya dengan perintah plot. Ini kita ganti dengan plot. Ini kan menghasilkan seperti ini. Nah, karena ini plot ini buat memplot sinyal sinus itu yang tanpa sinyal diskrit gitu kan ya. Dia nggak memerlukan peloncatan gitu kan ya. Dia nggak peduli karena ini dia berupa line gitu kan ya, berupa gelombang yang terus menyambung gitu kan ya, bukan satu titik-titik array atau vektor ya dalam sinyal diskrit itu. Jadi dia tidak mempedulikan ini peloncatan 0,1. Kalaupun saya ini ubah dengan 0,5 gitu kan ya, ya dia tidak akan berpengaruh gitu ya, karena di sini berpengaruh dari sini. Jadi setiap titiknya berarti dia setiap titiknya itu disambung berarti ya. Nah, setiap titiknya disambung, ini misal titik 1 ini 0, ini 1 ini 1,5 gitu kan ya. Jadi dia disambung titiknya gitu. Sedangkan kalau misal sinyal diskrit ya dia menampilkan titik-titiknya saja seperti itu. Jadi buat plot ini berarti dia menggambarkan atau membuat line dari titik-titik vektor ini gitu kan ya. N ini. Ini balik lagi kita ke 1 gitu. Nah, itu bedanya dengan stem gitu, plot gitu. Nah, karena stem dia dibacanya per titik itu kan ya, sinyal diskrit. Nah, terus yang terakhir itu ganti dengan stairs gitu. Ganti dengan stairs. Nah, ini
ini sebenarnya nggak kelihatan. Stairs itu kan dia sinyal tangga gitu kan ya. Nah tapi di sini ini nggak kelihatan tangganya gitu, harus di zoom seperti ini. Nah ini supaya kelihatan nih kita set nilai loncatnya itu jangan 0,1 tapi kita default aja gitu kan ya. Nah ini terlihat itu stairs gitu kan ya. Ini sinyal tangga gitu dari sinyal fungsi X ini gitu kan ya. Yaitu ini buat menghasilkan sinyal tangga. Ya, itu kita buat dengan stairs gitu. Ya, supaya terlihat ini kita jangan masukkan nilai peloncatannya itu jangan diubah menjadi misal satu kali itu 10 kali gitu kan. Nanti coba 5 kali deh. 0,5 berarti ya. Berarti nanti dia akan ada dua kali kan ya, 2 kali titik dalam satuan waktu atau n-nya gitu. Nah ini lebih aman. Nah seperti ini ya. Ini terlihat sinyal stairsnya ya seperti ini. Nah, itulah soal terakhir dari praktikum modul 4 gitu kan ya. Nah sekian untuk pembahasan modul 4 dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.